Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Tepatnya di Masjid Nurul Jadid yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahi barokah. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para generasi terbaik, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum, yaitu mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga senantiasa terlimpah curahkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keistiqomahan untuk yang kesekian kalinya menghadiri majelis ilmu. Maka ini patut kita syukuri, karena keistiqomahan merupakan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, bahkan merupakan afdhalul karamah. Bahkan pula disampaikan oleh sebagian ulama bahwa istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah merupakan atau lebih baik daripada 1000 karamah. Tapi yang pasti bahwa istiqomah merupakan afdhalul karamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini atau pagi, ingat malam terus. Pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Jadi mungkin mulai pertemuan ke depan, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang di rumah memiliki kitab Riyadhus Shalihin bisa dibawa. Jadi sekalian mendengarkan kajian, sekaligus bisa langsung membuka tema atau bab yang akan dibahas. Alhamdulillah sudah bawa semuanya, masya Allah. Ini jilid 1. Saya soalnya ini jadi 1. Jilid 1 dan 2 jadi 1. Jilid 1.
bab ke-27. Ya, kalau halamannya pasti beda-beda karena juga bukunya beda-beda, maksudnya terbitannya beda-beda. Di bab ke-27 ya, mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan uraian tentang hak-hak mereka serta kasih sayang dan menyayangi mereka. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-30. Ya. Surah Al-Hajj ayat ke-30. Wa man yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan seorang muslim adalah merupakan sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi saya bacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, yang sehingga inilah keagungan Islam itu, yang sehingga orang-orang Islam atau seorang muslim itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini yang lebih menguatkan atau menggambarkan akan keagungan seorang muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan dan harga diri kalian haram atas kalian. Ya. Ini tidak ada di kitab Riyadhus Shalihin. Tambahan. Ya. Saya ulangi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan dan harga diri kalian haram atas kalian. Karena itu kehormatan dan harga diri seorang muslim secara umum adalah haram untuk dinodai oleh muslim yang lain. Bagaimana lagi jika di antara muslim satu dengan yang lainnya terjalin persaudaraan? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lainnya atau sesama muslim itu bersaudara. Kemudian di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman satu dengan yang lainnya
atau sesama orang beriman itu bersaudara. Sedangkan persaudaraan yang didasarkan atas keimanan itu kedudukannya lebih tinggi dibanding persaudaraan atas dasar darah atau nasab. Lebih tinggi tingkat persaudaraannya yang didasarkan atas keimanan. Makanya kula dan panjenengan ini bersaudara, bukan karena darah atau bukan karena nasab, tetapi persaudaraan di antara sesama orang beriman, persaudaraan di antara sesama muslim. Walaupun sebetulnya kalau dirunut darah atau nasab ya tetap menjujuki kepada Nabi Adam, karena semua manusia muaranya akan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hawa istrinya. Dari situlah nanti akan banyak terlahir manusia sampai saat ini. Jadi sebetulnya kalau di garis nasab ya kalau panjenengan itu akan ketemu garis nasabnya, tapi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sesama muslim atau sesama orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang didasarkan atas iman itu kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan persaudaraan yang didasarkan atas darah atau nasab. Makanya bisa kita lihat bentuk persaudaraan yang luar biasa. Manakala para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, datang ke Madinah itu kan atau sampai ke Madinah dalam keadaan miskin. Sampai ke Madinah dalam keadaan miskin, dan bahkan salah satu orang terkaya di Madinah yaitu Abdurrahman bin Auf, orang terkaya itu begitu hijrah, hartanya hanya baju yang dia kenakan. Sesampainya di Madinah, maka Rasulullah SAW persaudarakan antara sahabat yang berhijrah, muhajirin, yang mereka miskin itu, karena hartanya semua ditinggal di Mekah. Karena orang-orang Quraisy pada saat itu memberikan syarat, kamu boleh hijrah ke Madinah asalkan hartamu kamu tinggalkan di Mekah. Tapi luar biasa, orang-orang beriman itu harta tidak ada gunanya. Maksudnya karena memang perintahnya perintah hijrah, ini perintah langsung dari Allah dan Rasulnya. Walaupun harus mengorbankan harta, ya tinggalkan saja harta, karena harta itu akan bisa dicari lagi. Karena setiap kita itu sudah terjamin rizkinya. Tidak mungkin orang hidup kok nggak punya rizki, itu nggak mungkin. Selama kita masih hidup, selama masih bernafas, itu pasti akan ada rizkinya, pasti. Nah, tanda rizki kula panjenengan habis itu ketika meninggal. Kalau sudah meninggal itu tanda rizkinya sudah habis. Motor itu akan berhenti kalau bensinnya sudah habis. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipersaudarakan. Lah, persaudaraan di sini itu adalah persaudaraan yang dibangun atau didasarkan keimanan dan keislaman. Oh, masya Allah. Kalau persaudaraan itu didasarkan atas keimanan, maka nanti yang akan muncul adalah persaudaraan yang luar biasa.
bentuk persaudaraan yang luar biasa, dan bahkan kalau kita sekarang mungkin akan mengatakan persaudaraan yang tidak masuk di akal. Loh kok bisa? Ya, persaudaraan yang didasarkan atas keimanan itu luar biasa. Salah satu contohnya yang sering kita dengar dan sering pula saya sampaikan di sini, dan tidak bosan-bosannya saya menyampaikan itu, di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf orang kaya, terkaya bahkan di Madinah, salah satu orang terkaya di Mekah. Setelah hijrah hanya punya baju yang dia kenakan, miskin. Begitu sampai di Madinah, maka dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang kaya di Madinah. Nah, inilah persaudaraan yang di luar nalar kita, di mana Sa'ad bin Rabi mensedekahkan atau membagi hartanya menjadi dua, separuh untuk Abdurrahman bin Auf, separuh untuk keluarganya Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang kedua, Sa'ad bin Rabi memiliki dua istri, maka Abdurrahman bin Auf diminta untuk silahkan kamu pilih dari dua istriku yang paling cantik menurutmu siapa. Ya, setelah itu Sa'ad bin Rabi akan mencerai baik-baik. Setelah dicerai baik-baik, selesai masa iddah, silahkan kamu nikahi. Itu kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi untungnya Abdurrahman bin Auf menolak. Oh, ini Pak maksud. Tetapi yang jadi saksi pembahasan tadi, persaudaraan seperti apa yang siap membagi harta yang selama ini susah dicari, siap membagi harta yang selama ini harta itu dicari dengan banting tulang, peras keringat, hujan kehujanan, panas kepanasan, capek lelah letih. Harta yang susah dicari itu ternyata bisa diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah, tetapi didasarkan atas persaudaraan seiman. Diberikan 50% atau diberikan separuh dengan cuma-cuma. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada? Ada. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya keluarga yang kaya raya, terus kemudian bapak ibu dipanggil, di rekening saya ada uang 2 miliar, saya mau bagi 1 miliar buat panjenengan, 1 miliar buat keluarga saya. Pernah seperti itu? Bapak-bapak pernah nggak ditawari, saya punya 2 istri, silahkan kamu pilih yang paling cantik mana, aku cerai, selesai masa iddah panjenengan nikahi. Pernah Pak ditawari itu Pak? Belum pernah. Artinya memang persaudaraan, bentuk persaudaraan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi mungkin bahkan sampai zaman ini pun belum pernah kita menemui. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk persaudaraan yang luar biasa memang, yang akan sangat berat dilakukan oleh manusia sampai saat ini. Bagaimana membagi hartanya separuh dengan cuma-cuma, dan bahkan siap untuk memberikan istrinya. Tapi alhamdulillahnya, untungnya Abdurrahman bin Auf nolak, mendoakan keberkahan bagi keluarganya Sa'ad bin Rabi, dan kemudian Abdurrahman bin Auf hanya minta tidak usah repot-repot, ya, tidak usah repot-repot membagi hartamu, tidak usah repot-repot memberikan istrimu, cukup tunjukkan saya pasar, saya tak jualan di pasar saja. Oh, Masya Allah. Artinya persaudaraan yang didasarkan atas keimanan itu memang nggak masuk di akal kadang, luar biasa. Tetapi itulah sejarah atau fakta sejarah yang pernah terjadi, persaudaraan di kalangan para sahabat yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian bagi sahabat yang nggak punya rumah, ditampung di Masjid Nabawi. Berapapun jumlahnya, tampung di Masjid Nabawi. Tidur di bagian belakang Masjid Nabawi. Mereka dikenal dengan Ahlus Suffah. Makannya mereka, minumnya mereka dijamin oleh muslimin. Diopeni sama Rasulullah, diopeni para sahabat yang lain. Jadi kalau para sahabat itu datang ke masjid bawa makanan, untuk apa? Ya buat mereka makan. Ya, untuk para sahabat yang miskin tadi, para sahabat yang nggak punya rumah, diopeni di masjid. Nah sekarang kan alhamdulillahnya di masjid-masjid sudah mulai bergerak itu. Jadi di masjid sudah menyediakan lemari sedekah. Silahkan isi, silahkan ambil. Saya sudah menemui di beberapa masjid seperti itu. Jadi jamaah datang bawa tentengan, nanti dimasukkan ke lemari, terus nanti siapa yang butuh bisa ngambil itu. Atau juga mungkin bentuknya berupa makanan, ya. Nasi box mungkin dari masjid mengakomodasi atau mengakomodir membeli sekian dus atau sekian bungkus nasi makanan yang isinya ya minimal ayam gitu ya Bu ya. Ditaruh di depan sana. Saya pernah lihat beberapa kali di Masjid Nurul Jadid. Ditaruh di depan, kemudian nanti ada orang yang lewat belum sarapan, orang miskin, duafa lewat belum sarapan, ya, silahkan ambil. Alhamdulillah bisa bantu sarapan buat mereka. Yang dengan sarapan itu mereka bisa semangat dan giat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah ini sekarang sudah mulai banyak nih. Ini salah satu praktek, ya, salah satu praktek persaudaraan di antara sesama muslim, persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan yang juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Ke masjid bawa tentengan, bawa makanan, taruh di satu tempat, nanti jamaah yang sekiranya memang membutuhkan ya pulang silahkan ambil. Cuma sekarang yang agak riwehnya, yang agak ribetnya kalau yang ngambil anak-anak. Ada makanan, nanti setelah selesai sholat atau sholat Jumat silahkan jamaah ngambil. Itu anak-anak begitu selesai sholat Jumat, wes itu langsung itu serbu makanan itu. Tapi kalau di tempat lain, saya pernah menyaksikan di masjid yang lain, itu nasi yang ada di depan itu, di sana ada petugas yang membagikan. Jadi memastikan bahwa yang mengambil makanan itu ya orang-orang yang tepat, ya, orang-orang yang tepat. Itu dibagikan sama petugasnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu soal teknis dan masing-masing masjid dia memiliki kebijakan masing-masing. Tapi yang jadi saksi pembahasan adalah tadi, inti pembahasannya adalah ada kepedulian dengan sesama muslimin, ya, sesama orang-orang beriman. Lah kalau mereka sudah bisa dibantu oleh muslimin yang lainnya, maka sebetulnya mereka itu nggak butuh dengan bantuan dari orang-orang beragama lain. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh muslimin, yang sehingga tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang yang beragama lain. Tapi yang jadi masalah kalau dia susah, muslimin gak ada yang bantu, tapi begitu kemudian dibantu oleh agama lain, kemudian jadi murtad, lah kita baru kemudian marah-marah. Nah ini yang kemudian harus bisa disadari atau diantisipasi, yang sehingga masalah muslimin itu adalah masalah kita semuanya. Selesaikan di masjid. Nah, ini ada jamaah yang
masuk rumah sakit, operasi biayanya mahal, dan ternyata tidak ada jaminan apapun, ya, tidak mengikuti jaminan apapun. Nah, selesaikan masalah itu di Mesir. Itu ada jamaah yang rumahnya sudah reot, hampir rubuh. Itu kalau hujan bocornya sampai udah di mana-mana, pasang ember, manci, wajan, gelas, mangkok, piring, semua perabotan dipakai, ya, karena bocor. Selesaikan itu di masjid. Ya. Ada yang kemudian, wah di sana ada janda yang miskin, anaknya banyak, suaminya tidak tanggung jawab. Kan walaupun cerai, mohon maaf, walaupun sudah cerai kan harusnya tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, karena tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah. Artinya ya itu anaknya yang memang harus dinafkahi walaupun sudah pisah atau sudah cerai. Tapi terkadang yang terjadi adalah begitu sudah cerai ya udah, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Anak mau bawa ya terserah gitu. Akhirnya ini kan masalah, Pak, yang harus segera diselesaikan. Selesaikan itu di masjid. Ada yang mungkin jamaah kesian nggak punya sepeda motor, padahal kerjanya jauh, hanya naik ontel, ya kan? Atau mungkin anaknya banyak, kesian ngantar jauh-jauh anaknya sekolah dengan naik sepeda ontel. Sepeda ontelnya pun juga GL Pro, genjot langsung protol ini. Ini masalah muslimin, selesaikan di masjid. Saya yakin kita ini tidak kekurangan orang dermawan, tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan orang kaya yang Allah titipkan harta kepadanya. Ibarat dikata Allah itu kan menitipkan harta yang banyak kepada pulau panjenengan, memang tujuannya hartamu banyak, hartamu tak kasih banyak supaya kamu rajin membantu, gitu loh. Kamu tak kasih harta banyak supaya kamu bisa saling menolong. Kamu tak kasih harta banyak supaya banyak pula sedekahmu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah sudah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta yang banyak, menitipkan harta yang banyak. Ingat Pak, titipan. Allah menitipkan harta yang banyak supaya apa? Kamu bisa berbuat baik banyak dengan harta itu. Maka segala persoalan apapun yang dialami oleh muslimin selesaikan di masjid, dan itulah salah satu penggunaan atau pemanfaatan atau fungsi Masjid Nabawi itu. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu sebagai pusatnya. Apapun selesaikan di dalam masjid. Dan bahkan Masya Allah, Rasulullah itu ketika mau berjihad, mau berperang, itu strategi perangnya dibahas di masjid. Strategi perangnya dibahas di masjid. Masalah muslimin dibahas di masjid. Yang sehingga apa? Segala permasalahan apapun selesai dibahas di masjid. Nah, kalau masjid bisa seperti ini, kira-kira masjidnya makmur enggak? Pasti akan makmur. Kenapa? Karena muslimin merasakan keberkahan, merasakan kebermanfaatan dari masjid itu. Ternyata masjid bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk iktikaf, bukan hanya untuk membaca Al-Quran, tetapi masjid sebagai pusat peradaban, pusat keumatan itu di masjid. Nah, kalau bisa seperti ini, maka muslimin akan bangkit dari masjid. Jadi sebetulnya kebangkitan muslimin itu berawal dari masjid. Kalau masjidnya bisa berfungsi sebagaimana Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah dulu, maka pasti akan makmur. Contoh, saya terenyuh hati saya. Alhamdulillah saya punya program gilingan mengaji. Gilingan mengaji. Bapak-bapak ngertos gilingan ya? Ibu-ibu ngertos gilingan? Gilingan itu seperti apa? Ngertos ya? Orang kalau dengar nama gilingan,
di luar sana, bukan hanya di Solo, bahkan sampai keluar kota, bahkan sampai Indonesia itu. Kalau sudah dengar nama Gilingan itu udah isinya pokoknya negatif. Preman ya di sana, perjudian ya di sana. Mohon maaf, lokalisasi wanita malam juga di sana. Dekat dengan terminal, dekat dengan stasiun. Ya wajar seperti itu. Dan alhamdulillah kami dari memiliki binaan di sana, Gilingan Mengaji. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan alhamdulillah sudah memiliki 2 binaan, 1 masjid dan 1 musola. Alhamdulillah juga sudah ada beberapa yang mu'alaf, dan alhamdulillah ada beberapa jamaah yang sudah berhijrah. Dari pertama masjid dibangun sampai saat ini tidak mau ke masjid, tapi alhamdulillah dengan adanya kajian rutin yang berjalan hampir 2 bulan itu sudah mulai dari mereka untuk sholat di masjid. Jadi kalau pengajian pakai horn luar, Pak. Karena kalau mereka menunggu datang ke masjid susah, makanya horn luar alhamdulillah ternyata dapat antusias yang sangat bagus sekali. Besok hari Ahad itu kita mau mengadakan sholat subuh berjamaah, habis itu kajian, habis itu sarapan bareng. Nanti targetnya 80 sampai 100 orang. Ini gebrakan-gebrakan itu, Pak. Lah pernah suatu ketika ada ibu-ibu, ketika ditanya, Bu, kalau Sabtu longgar, Bu, ngerawi pengaosan, hadir di pengajian, apa jawabnya? Nyuwun pangapunten Ustaz, kula niku boten gadah baju muslimah, kula niku boten gadah gamis, dadosipun nggih pekewo. Itu terjadi, Pak, di sana. Loh, saking awamnya di sana loh, Pak. Ada loh wanita yang muadzin. Oh. Jadi yang menjadi muadzin suaminya. Lah, delalai pas waktu asar suaminya pergi sebelum asar pergi, asar kok belum pulang. Akhirnya apa? Istrinya wudhu pakai mukena ke masjid langsung adzan, Pak. Geger kayak niku, Pak. Semua geruduk ke masjid. Kalau mungkin di kita yang tinggal di kota, tinggal di tempat-tempat yang strategis, itu nggak mungkin orang nggak punya jilbab, nggak mungkin orang nggak punya baju seperti ibu-ibu pakai ini. Tapi ternyata itu ada, Pak. Kalau kita mau masuk ke zona merah ini, ada seperti itu. Saya kan juga ada program dakwah pedalaman di Wonogiri pedalaman. Bahkan saya pernah tugas dakwah di sana, harus tinggal di sana selama hampir 1 bulan. Begitu kita lihat kok musola-musola sepi, kok masjid-masjid sepi, nggak banyak orang datang ke masjid atau musola. Ternyata begitu kami door to door datang satu persatu, apa jawab mereka? Nyuwun pangapunten Ustaz, kula mboten saged sholat. Loh, ribon, Pak. Nggak bisa sholat, Pak. Yang sehingga Pak, kami dan tim waktu itu harus door to door membuat jadwal buat apa? Ngajari mereka sholat. Ya. Ngajari mereka sholat setiap hari, Pak. Ngajari sholat, kita bagi tim, jadwal, datang door to door, tugas kamu ini. Kita sudah ada datanya, ngajari sholat. Nah, yang dengan itu baru kemudian mereka mau ke masjid. Soalnya kalau datang ke masjid nggak bisa sholat, ya bingung, pelirik sana sini. Kenapa nggak bisa sholat? Bahkan rokaatnya berapapun mereka nggak hafal, Bu. Subuh berapa rokaat, duhur berapa rokaat, asar berapa rokaat, maghrib bisa berapa rokaat, nggak hafal mereka, Pak. Kalau kita yang tinggal di perkotaan, asik di dunia perkotaan, kok kelihatannya nggak mungkin orang nggak hafal rokaat itu. Kok kelihatannya nggak mungkin orang nggak bisa sholat, ya minimal gerakannya lah, minimal fatihah lah. Itu kalau di perkotaan. Tapi kalau pedalaman memang mereka nggak bisa.
Lah sampai di Gilingan tadi mengatakan nyuwun pangapunten Ustaz, saya nggak punya baju muslimah. Maka dari itu saya sedari 1 bulan yang lalu ya Bunda ya, 1 bulan yang lalu itu saya sudah menggencarkan ke jamaah kajian dakwah squad di hari Jumat dan jamaah bahasa Arab saya. Untuk apa? Yuk kumpulkan yang di rumah punya baju-baju yang masih bagus, mukena masih bagus, sajadah masih bagus. Nyuwun pangapunten, saya harus mengatakan yang bagus. Kenapa? Karena biasanya kalau yuk pakaian pantas pakai itu orang-orang kebanyakan mung nunut buang. Daripada neng omah orang nggowo apa akhirnya padahal tidak pantas pakai sebetulnya. Alhamdulillah dari jamaah pada ngumpulin, saya langsung bagikan ke jamaah Gilingan. Yang terjadi apa Pak? Luar biasa lonjakan jamaah kajiannya. Dari yang awal itu dari yang awal itu 10 nggak ada yang ikut pengajian. Alhamdulillah sekarang kita kalau bikin snack 50 sampai 60 bungkus. Makanya kita berani hari Ahad itu targetnya 80 sampai 100 bungkus, 100 jamaah untuk kajian Ahad pagi pada subuh. Tapi syaratnya sholat subuh dulu di masjid, harus full. Nah itu full baru kemudian kajian. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tadi terkait dengan sesama muslimin yang nolong. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba manakala dia mau menolong saudaranya. Allah akan tunaikan hajat seorang hamba kalau dia mau menunaikan hajat sesamanya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen ditolong Allah, banyak-banyak nolong orang. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen hajatnya dikabulkan Allah, mudah Allah kabulkan, maka banyak-banyak menunaikan hajat orang lain. Orang lain butuh apa, orang lain ingin apa, tunaikan itu dengan yang kita bisa. Masya Allah ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang lain, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajira man hajara ma nahallahu anhu ya. Wal muhajir, dan orang-orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sesama muslim, sesama orang-orang beriman, atau tanda keislaman kita baik, kita bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang sejati manakala orang lain itu atau muslimin yang lain selamat dari keburukan tangan dan lisan kita. Itu berarti muslim yang sejati, muslim yang baik. Manakala muslimin yang lain selamat dari keburukan tangan dan lisan kita. Artinya apa? Jangan sampai kita sesama muslim, sesama orang-orang beriman menyakiti dengan tangan atau juga menyakiti dengan lisan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga kehormatan sesama muslimin. Jangan entengan tangan. Bahkan Rasulullah sampaikan tidak boleh ngeprank. Tidak boleh ngeprank, tidak boleh. Membuat muslimin yang lain kaget, tidak boleh. Membuat muslimin yang lain ketakutan, tidak boleh. Bahkan delik nih nyun pangapunten, menyembunyikan barangnya, ya kan? Akhirnya bingung, weh, HP ku neng endi ya? Aku ora mudeng ya, padahal didelik nih. Itu tidak boleh. Untuk menjaga tadi hubungan sesama muslimin.
Buat kaget nggak boleh, buat takut nggak boleh, menyembunyikan barangnya juga nggak boleh. Apalagi menyakiti dengan tangan dan lisannya. Ada kehormatan yang harus dijaga. Kalau ada muslimin yang punya salah, pasti ya, kita ini semua punya celah. Saya pun yang di depan menyampaikan tausiah juga punya celah, ya kan? Kita semua manusia biasa, pasti semua punya celah. Panjenengan kalau mau berguru, panjenengan kalau mau ngaji kepada ustadz yang tidak punya celah, yakin panjenengan tidak akan pernah ngaji selamanya. Kenapa? Tidak ada satupun ustadz dan ulama yang tidak punya celah, itu nggak mungkin. Yang jadi pembeda kan celah mereka sedikit, nah celah kita banyak itu. Mereka sedikit. Saking sedikitnya dosa mereka atau kesalahan mereka, kalau ada sesuatu bala itu mereka mudah metani. Aduh kok saya keserempet ya, aduh kok saya kesandung ya, aduh kok saya tiba-tiba anak saya susah diatur ya. Dosa apa ini? Ya, mereka sudah gampang nyarinya, Pak. Kenapa? Dosanya nggak banyak. Oh, ini atas dosa ini. Akhirnya ditobati. Lah kita kadang susah, saking banyaknya dosa. Dosa mana ya kira-kira ya? Saking banyaknya dosa. Dan saking banyaknya dosa susah muhasabah. Kenapa? Lupa saking banyaknya dosa. Saya hari ini sudah melakukan dosa apa saja, lupa. Kenapa? Saking banyaknya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, seorang mukmin yang sempurna yaitu orang yang manusia merasa aman darah mereka dan harta mereka dari gangguannya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu, baiknya keislaman seseorang, kita bisa disebut seorang muslim yang sejati, dan bahkan keimanan kita sempurna manakala muslimin yang lain terbebas dari keburukan. Tangan kita terbebas dari keburukan, lisan kita, dan juga aman harta dan darah mereka. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabihi, muttafaqun alaihi. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian lainnya, dan beliau menjalinkan antara jari jemarinya. Dan inilah sesama muslim, persaudaraan sesama muslim, bagaikan satu bangunan. Bangunan itu, Pak, tembok ini ada batu bata, ada pasir, ada semen, ada air, tutup dengan keramik. Bahannya beda-beda, tetapi saling menguatkan. Inilah persaudaraan muslimin, ya, saling menguatkan. Bapak-bapak mungkin aktif di organisasi Muhammadiyah, ibu-ibu mungkin aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, ada yang mungkin aktif di organisasi MTA, ada yang mungkin ada di komunitas lain dan sebagainya. Beda-beda nggak masalah, yang penting saling menguatkan, saling peduli, Pak. Yang sehingga ketika membantu nggak ditanya dulu kamu dari Muhammadiyah atau NU. Kalau kamu dari Muhammadiyah, kita sama-sama Muhammadiyah nih, tak bantu. Tapi kalau kamu bukan dari Muhammadiyah, saya nggak mau bantu. Nggak boleh. Kamu apa nih? Dari apa nih? Dari NU. Wah, nggak boleh. Tapi kalau sama-sama NU, kamu tak bantu. Ini nggak boleh, Pak. Ini berarti persaudaraan yang dibangun atas asobiyah, bukan dibangun di atas keimanan. Kalau persaudaraan dibangun di atas keimanan, kamu mau Muhammadiyah kah, kamu mau NU kah, kamu mau MTA kah, ya, dibantu. Kenapa Rasulullah mengatakannya al muslimu akhul muslim?
Rasulullah mengatakannya al-mu'minu akhul mu'min. Innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah sampaikannya seperti itu. Bukan sesama Muhammadiyah bersaudara, bukan sesama NU bersaudara, bukan sesama MTA bersaudara, tetapi al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Apapun background organisasi dakwahnya, asalkan kamu muslim, saya muslim, kita bersaudara. Lah kalau bisa seperti ini, luar biasa. Baru kita berbicara ukhuwah Islamiyah. Kalau bukan pengajian dari ini, saya nggak mau datang. Oh, nggak bisa. Kalau bukan dari ini, saya nggak mau. Oh, nggak bisa. Kalau memang berbicara ukhuwah Islamiyah, bagaikan bangunan. Walaupun dia berbeda-beda dari banyak macam jenis, tapi saling menguatkan. Itulah ukhuwah Islamiyah. Menyayangi mereka. Dan inilah dalam rangka untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Bok ya jangan sampai kalau ada muslimin yang punya masalah kok sambat sama orang yang non muslim. Janganlah, sambat sama muslim saja dan selesai dibantu oleh muslimin. Tidak usah sambat dengan orang-orang lain. Itu. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa kali Pak, begitu saya masuk ke pedalaman itu Pak, banyak sekali menemukan seperti itu Pak. Musliminnya cuek. Tapi akhirnya apa? Orang miskin yang muslim ini minta tolong sama yang bukan muslim. Sedangkan yang bukan muslim juga punya misi. Apa misinya? Supaya dia mau ikut agamanya. Yang sehingga apa? Kamu tak bantu. Tapi syaratnya apa? Kamu masuk agama saya. Nyatanya kamu di agama Islam ya nggak ada yang bantu, pada cuek. Saya yang peduli. Ya, kamu masuk sini. Akhirnya masuk Pak. Ini yang harus dijaga, ini yang harus dibentengi. Ternyata amalan atau ibadah sosial itu salah satunya bisa mengokohkan akidah kaum muslim, bisa membentengi akidah muslimin. Karena kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Saya ulangi, kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Ternyata orang banyak menjadi kafir karena dia fakir, karena ditolong oleh selain muslim. Maka selesaikan di antara kita sama muslim. Inilah ukhuwah Islamiyah. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, dipersilahkan.